Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Ini malam Senin ya. Hari ini kita masih dalam keadaan libur, tapi mencoba berkomunikasi dengan teman-teman media. Alhamdulillah semua merespon dengan baik. Kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Mahkamah Agung merilis mengenai statement bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi setelah kami laporkan pada Pak Jampidum, beliau menyetujui untuk melaksanakan eksekusi, maka segera kami laksanakan eksekusi. Alhamdulillah eksekusi berjalan dengan lancar. Pak Ronald ini, Jejus Ronald Tanur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kajari Surabaya melaksanakan tindakan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI POM, di mana di sini di Komplek Pakuwon City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2, dan kami datangnya sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini. Karena secara formal yang bersangkutan pidana ini memiliki 2 alamat resmi, yaitu di Kesa Menanu di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di Kesa Menanu NTT karena begitu luasnya di wilayah NTT. Jadi alhamdulillah kemudian Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang kami laksanakan di eksekusi di Surabaya. Dan sesuai dengan yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah, meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang usaha terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum, bisa kita upayakan PK. Tetapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu. Dan petunjuk pimpinan laksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP, dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun, di mana di kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh keyakinan majelis hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP, itu penganiayaan. Ada pertanyaan? Tadi ada penangkapan apa ada perlawanan atau ada perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka yang misalnya pasti kaget, manusiawi lah dalam keadaan itu, kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandaeng. Di mana, Bu? Mandaeng di Mandaeng di kelas 1 Surabaya. Ya. Berarti bersama dengan 3 hakim itu ya? 3 hakim masih berada di sini ya, karena masih melakukan pemeriksaan. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan pemeriksaan. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati sesuai petunjuk dari Pak Jaksa Agung, di mana melalui Pak Jampitsus diperintahkan pada kami bahwa ketiga hakim ditahan di sini karena teman-teman masih melakukan kegiatan pemeriksaan. Jadi Senin pagi monggo bisa diikuti pemeriksaannya nanti. Apakah nama polisi juga nanti akan diperiksa dalam perkara suap yang barusan diungkap oleh siapa yang bersangkutan? Kalau materi mengenai penangkapan ketiga hakim dengan proses ketentuan hukum yang kita sudah dengar semua, ada pasal penyuapan dan pasal gratifikasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pimpinan di Kejaksaan Agung melalui Kapus Pen. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk bisa
penjelasan. Bu, kalau itu Ibu tadi kan bilang kecewa ya, agak kecewa. Kalau dari JPU sendiri meyakini bahwa JPU tetap ini ya, terdakwa ini terpidana terbukti 338 sebagai Kami pembunuhan. dalam pembuktian dan proses persidangan sesuai dengan alat bukti yang kami miliki, kami ungkap semua Pak, dari mulai CCTV, dari mulai semua peristiwa jadi petunjuk terhadap apa yang kami kemukakan dalam tuntutan kami. Bu, ini sekali lagi Kejagung kan terakhir kan menangkap makelar ya, yang diduga akan menyuap si hakim MA. Ya. Nah kalau semisal nanti hakim ini yang menyedangkan yang 5 tahun ini terbukti gitu, katakan masuk, itu bisa dijadikan hukum nggak Pak Bu, untuk mengajukan PK itu nanti? Nah, sekarang bisa kita untuk prosesnya makanya kita akan upayakan, karena kan semua teman-teman tahu kalau hukum itu alat bukti yang belum pernah diajukan pada saat kita melaksanakan proses persidangan. Kalau bisa ke depan ada bukti baru, pasti kita akan upayakan. Nanti kita akan meminta petunjuk pimpinan dan kita harus mempunyai alat bukti yang jelas yang bisa meyakinkan majelis pada tingkat PK nanti. Bu, Ronald ini sempat berupaya kabur nggak Bu? Tidak, sama ART saja, asisten rumah tangga. Sempat ditanyai, terpidana sempat ditanyai soal dugaan suap. Belum. Di sini kan baru proses. Karena itu materi substansi dari penyidik. Kalau kami hanya eksekusi terhadap putusan majelis dari PK. Dari kasasi, maaf, dari kasasi. Selanjutnya bagaimana Bu? Ini sudah selesai administrasi, mau dia masuk ke dalam ruang tahanan di Madai. Bu, tadi ada upaya kabur nggak Bu atau keluar? Tidak ada. Menurut catatan dari Ditjen Imigrasi, pada saat setelah putus persidangan yang bersangkutan pernah sempat ke luar negeri, cuma kembali. Dia tidak ada keinginan melarikan diri, tapi mungkin dia punya kesibukan bisnis atau apapun di dalam kepulauan kita, tapi kan hak dia sebelum ada pencekalan. Maka untuk itu kami segera lakukan pencekalan. Alhamdulillah dengan diberi bantuan oleh Ditjen Imigrasi semua berjalan lancar, dicekal. Luar negerinya kemana Bu? Singapura, tapi hanya 1 hari kembali kok.